kurang seru karena memang tidak ada ideologi baru yang diwacanakan sebagai solusi. Rata-rata menggunakan ideologi lama seperti ya aswaja dan lain-lain. Yang lebih diutamakan sih di seluruh kandidat tadi sih ideologi aswaja ya, dengan dalih kita ini adalah anak dari Nahdlatul Ulama. Terima kasih loh ya. Tetapi sebenarnya di PMI itu sudah ada ideologi, bukan ideologi seperti aswaja sebagai manhajul fikr itu kan sudah ada. Buat apa untuk kalau kita sudah pernah berpikir lalu kita amalkan di sebuah ideologi. Kalau misalnya ideologi aswaja itu bertentangan dengan Pancasila, ya bagaimana? Kalau dari segi keilmuan itu yang merumuskan aswaja sebagai manhajul fikr itu ya dari Ketua PBNU yang saat ini, mungkin yang mau lencer ini yaitu Kiai Haji Said Akil Sirot. Ya, ini dari itu juga yang beliau yang merumuskan semuanya. Dan kalau misalnya tidak ada rumusannya ya, saya rasa sama untuk 4 pilar itu juga sama. Yang membedakan itu kalau NU itu sebagai memang dikhususkan sebagai ideologi, tapi kalau PMII kelihatannya tidak tahu. Tidak tahu tentang? Hah? Ya tidak tahu. Maksudnya tidak tahu itu dalam artian PMII masih harus banyak belajar, bukan berhenti pada suatu ideologi. Karena kalau sesuatu yang berkembang terus langsung disuruh untuk berhenti di suatu titik itu, maka dia tidak akan bisa berkembang lagi. Lah PMI ini harusnya bisa berkembang tanpa landaskan ideologi sebagai aswaja sebagai ideologi. Kan tadi kita Mas kan ngomong alasannya itu supaya yang daftar sedikit. Kalau alasannya seperti itu menurut saya kocak. Karapat dalam kocak. Hal apa? Kalau misalnya dibatasi siapa berapa yang daftar ya tinggal dibatasi di peraturan saja, nggak perlulah pakai Nominal. Dimaterialkan dalam bentuk nominal 20 juta itu. Apalagi ngomong aja lah PMI iki butuh duit akeh wis ngomongnya kan sejujur ya, PMI ini memang sering menutupi kejujuran. Harapan dari debat ini adalah tidak ada banyak harapan karena tidak ada suatu hasil produk yang mungkin di luar pikiran atau mungkin yang belum bisa memecahkan masalah di pihak internal itu sendiri. Kok PM2 ini apa buat ini? PM2 ini kamu ini loh PM2. PM ini lho. Lah iki PM iki PM2. Soalnya membuat aplikasi yang ramah di satu. Kuatannya katalan ya. Jadi begini memang kan apa namanya Betul itu. di Bali sendiri ada beberapa Mas Ronald mana ini dari Jombang Mas? mau Jakarta Pak? penarung ya atau teman-teman poli. Nah, cuman di fakultas saya ini banyak mereka kan sukanya beradaptasi dengan lingkungan, terus juga apa namanya mereka sulit untuk bisa karena memang awareness dari masyarakat awam mahasiswa umumnya itu pada nggak bisa ada saya yang ada di situ kebetulan karena terus lah kalian kita coba bisa awalnya memang saya bertiga sama teman saya kakak saya ini terus kemudian tuntut aku bikin pada ini kita lombakan
saya membahkan di istilahnya kalau di ada Pimnas ya. Iya. Tapi nggak lolos. Pimnas Oke. juga lolos. Tapi saya tetap yakin bahwa aplikasi ini kalau memang benar-benar diedarkan dan dapat support dari pemerintah dan sebagainya, ini kan jadi aplikasi yang bermanfaat lah. Nah, kemudian waktu itu ada dorongan dari senior berangkat lomba juga. Saya iseng-iseng juga apply daftar lomba itu dan alhamdulillah diterima, dan pada saya masuk tahun 2017 alhamdulillah waktu event pertama saya banget itu dengan aplikasi Kamus Bahasa Isyarat yang notabene di Indonesia itu nggak lolos untuk seleksi timnas saja, kita nggak lolos. Alhamdulillah di sana saya diterima dengan baik dan mendapatkan medali perak. Alhamdulillah. Itu tepatnya di Malaysia. Berawal dari situ hingga tagihan teman-teman tuli sudah kita coba menambah ke teman-teman. Berarti berapa aplikasi mas yang sama Kalau disabilitas saja Pak. Yang pertama aplikasi jual beli online marketplace mobilitas itu ya? mobilitas. Kemudian yang kedua devotif Kamus Bahasa Isyarat. Kemudian yang ketiga namanya Vocable. Ini untuk teman-teman kandidat saya seperti saya juga. Jangan kita nggak tahu. Oh tempat ini sudah aksesibilitas untuk kita nggak tahu apakah mall ini ya buatkanlah aplikasi kita mapping untuk bisa melihat ternyata ini udah aksesibel. Tujuannya apa supaya teman-teman itu nggak kayak bocah atau ketipu lah. Saya berangkat jauh-jauh misalkan dari Malang ke katakanlah salah satu wahana di Lampung, tapi ternyata di sana nggak ada kursi roda, nggak ada apa namanya tangga dan sebagainya, eskalator dan lift. Nah itu jadinya kan menjadi kendala teman-teman yang ada. Kurang pokok lah kita buat aplikasi. Itu yang 3 itu tadi. Yes. Terus kemudian kalau sebelumnya kan sudah ada beberapa aplikasi yang ramah disabilitas juga. Kalau misalnya kita bicara soal keunggulan kan apa sih yang menjadi daya tawar lebih dari aplikasi yang kita ciptakan sehingga banyak sekali mendapatkan penghargaan? Jadi yang pertama itu aplikasi Devotif ya, kita bicara di aplikasi Kamus Bahasa Isyarat itu. Itu saya memang sengaja buat itu untuk secara gratis dan umum. Tujuannya apa? Untuk bisa membuat untuk bisa menunjukkan rasa awareness terhadap teman-teman disabilitas yang ada di Indonesia supaya bisa berkomunikasi dengan lancar. Kemudian yang kedua di fitur kita itu tidak hanya seperti kamus toh, tapi ada yaitu fitur tuh game. Untuk segmentasi pasarnya adalah untuk anak-anak, Ya. semacam tebak gambar, tebak kata kayak gitu. Nah di situ saya masukkan game sekaligus tebak kalimat isyarat ini apa. Ini yang menarik. Jadi kenapa anak-anak, ketika anak-anak udah dari kecil udah kita berikan tentang disabilitas seperti ini, paham-paham disabilitas seperti ini, bagaimana seperti ini. Insya Allah nantinya kan 10 tahun, 20 tahun mendatang kan angka diskriminasi, angka bullying itu kan menurun pada teman-teman. Dan saya yakin akan Sudah punya itu apapun kalau di Belawi Jaya kita sudah. dan itu rata-rata berapa sih mas yang sudah mencoba aplikasi ini mas? Karena memang kalau di aplikasi ini kan kita sudah desa, ini memang sudah persiapan sebelum. Dari situ kita gunakan aplikasi itu di lingkungan UB. Karena di lingkungan UB kan ada komunitas, komunitas untuk teman-teman disabilitas. Nah, kita coba testing di komunitas itu, cocok nggak? Ada semacam UKM gitu. Sudah berapa orang kira-kira yang sudah Kalau selesai apa ada sekitar 40-50 ini sudah selesai? bulan. Ya, terus kemudian rata-rata terbantu dalam segi apa mas? Rata-rata terbantu dalam segi itu kan aplikasi ini kan bukan untuk teman-teman tuli ya, tapi untuk teman-teman awam yang ingin belajar bahasa Berarti isyarat. prioritasnya Iya, ke teman-teman awam ya? yang ingin belajar bahasa isyarat. Karena memang kendalanya kalau pemerintah itu pernah punya buku kamus bahasa isyarat itu setebal 700 halaman dan saya pikir gak efektif sekali berupa hard copy. Nah oleh karena itu kita digitalisasikan dalam bentuk aplikasi yang bisa dibawa kemana-mana, bisa di download dan sebagainya. Untuk penghargaan sendiri selain yang tadi yang di Malaysia itu apalagi mas yang pernah diraih?
Dari saya sendiri atau aplikasi itu? Prioritas aplikasi. Kalau dari aplikasi itu dari 3 aplikasi bahasa teman-teman disabilitas, 3 aplikasi itu total kurang lebih saya sudah mendapatkan 5 medali dari emas, perak, dan perunggu. Kita sudah dapat 5 medali. Tapi kalau untuk saya sendiri di ajang-ajang internasional saya lupa pastinya, yang pasti ada 17 lebih aplikasi. 17 lebih penghargaan internasional baik dari emas, perak, dan kapan Mas rencananya di launching? kalau launching ini kita terkendala gini, banyak yang menantikan, kita sangat apresiasi itu dan saya sangat welcome dari itu. Yang menjadi kendala adalah manuskrip ada 700 halaman, itu kita setel secara manual, baik dari kata itu kan sangat banyak sekali, dari ratusan ribu bahkan jutaan kita makan. Nah itu kita buat secara manual, dalam arti kita scan apa kata misalkan saya, kita scan gambar bahasa Inggris saya, kita scan, kita crop, kita pasang tempel di aplikasi. Itu yang kita lakukan dan sampai sekarang masih berjalan. Ini pun masih sekitar baru ribuan. Tapi yang harus jadi harapan saya kan adalah ada bantuan dari pihak-pihak developer, dari pihak-pihak pemerintah. Ayo dong kita bantu bareng-bareng. Karena satu tim saya cuma 3 orang. Kalau 3 orang itu disuruh mengerjakan Untuk support dari pemerintah sendiri belum maksimal. saya belum ada. Ya, cuman sekedar formalitas, oh kamu dapat gini, kita apresiasi, Ya, kita misalnya kayak Lakobel ini kan untuk mendeteksi Iya. tempat-tempat yang ramah disabilitas. Kalau itu kan kalau menurut saya harus sebanding dengan kebijakan publik Iya, juga. benar. Kalau misalnya saya bawa ke Mojokerto, alat itu nantinya misalnya seperti ini di Mojokerto untuk tempat-tempat yang ramah disabilitas saya rasa belum ada. Nah. Itu yang menjadi Ini kan tantangan sebenarnya. jadi tantangan kita bersama kan, bahwa kalau seorang mahasiswa sendiri gitu kan mau, dia itu tidak akan bisa tanpa bantuan support dari pihak pemerintah, dari pihak universitas atau dari masyarakat umum. Itu nggak akan bisa berjalan sendiri, harus dibutuhkan kolaborasi. Nah, saya melihat sampai sekarang ini tuh pemerintah itu masih belum serius dalam menggarap gagasan saya ini, masih belum ada sama sekali di dalam. Untuk harapan ke depan buat pemerintah dan juga teman-teman disabilitas yang lain, mungkin sedikit motivasi dari sampean. Iya, jadi ibaratnya itu posisi saya sekarang adalah menunjukkan bahwa disabilitas kita tidak pernah istilahnya we have no limit. Kita nggak punya batas. Yang bisa membatasi diri kita adalah diri kita sendiri. Itu yang tidak bisa, yang membuat kita tidak bisa berkembang sebagai disabilitas. Dan saya sudah buktikan, ketika saya tidak mengenal limit atau saya tidak punya batasan, saya akan terus berjuang dan akan terus berkembang. Nah, sedangkan teman-teman disabilitas di sana masih banyak sekali orang-orang teman-teman disabilitas yang sangat mereka mulai minder, grogi dan sebagainya. Nah ini yang harus kita tumbuhkan dari sana, soal paham disabilitas dan soal tentang apa sih yang bisa kita lakukan untuk bangsa, atau yang paling kecil adalah untuk lingkungan sekitar kita. Gak kecil itu ketika aku dan kamu menjadi kita. Tai saya tak ikut netain kucing. Gak pantas ditulis ya. Kucing itu di-share. Oh iya kayak komisioner goblok. Wow. Sepeda lagi lho ora. Apa? Demo. Yo